Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun saudara berada, yang saat ini sedang menyaksikan penayangan video dari saya, terima kasih buat saudara. Tuhan memberkati tentunya buat saudara-saudara sekalian. Dan harapan saya, saudara dalam semangat yang baru, dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha, bisnis saudara, ataupun aktivitas saudara, Tuhan selalu memberikan kekuatan yang baru untuk saudara dapat menjalankan semuanya dengan baik. Dan kiranya penyertaan daripada kasih Allah, perlindungan daripada Allah selalu menyertai, melindungi saudara-saudara dalam setiap tugas dan tanggung jawab saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan saudara-saudaraku yang terkasih. Kesempatan kali ini sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Allah sebagai renungan bagi saya dan saudara, saya mengajak kepada saya dan saudara sebelum kita membaca sebagian firman Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur berterima kasih kepadamu bahwa Engkau Allah luar biasa dalam kehidupan kami. Kasih sayang penyertaan kami boleh rasakan, kami nikmati. Semua itu karena anugerah-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu menjadi perenungan bagi kami, menuntun langkah perjalanan kami di dunia ini. Dan biarlah firman ini akan memberkati kami, setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang menonton dan menyaksikan. Kiranya mereka semua diberkati oleh Tuhan dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap membaca firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih yang Tuhan Yesus kasihi. Pada kesempatan kali yang berbahagia ini, saya mengajak kepada kita untuk buka kebenaran firman Allah di dalam 1 Tawarik, pasal yang ke-29, ayat yang ke-12. 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-12. Saudara bisa buka Alkitab saudara, atau saudara bisa buka Alkitab, artinya Alkitab Android saudara ya. Iya, saudara bisa buka Alkitab saudara dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-12. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini, dari pembacaan firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-12 ini, saya berikan tema yang berjudul Semua Karena Tuhan yang Berkarya. Semua karena Tuhan yang berkarya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau ditinjau, kalau kita perhatikan dari segi perekonomian, ya, dari segi ekonomi, maka saya mau katakan kepada saya dan saudara pada kesempatan kali ini bahwa manusia di dunia ini bisa dikelompokkan menjadi dua golongan. Ya, bisa dikelompokkan menjadi dua golongan maksud saya saudara. Mengapa demikian saudara? Begini, saya menjelaskannya sederhana begini saudara. Mereka yang hidup dalam kelimpahan, atau boleh dengan kata lain adalah kecukupan, ya, dan mereka yang masih belum menikmati kelimpahan atau kekurangan, ini dua golongan. Ya, golongan yang pertama adalah mereka yang hidup dalam segala kelimpahan, dalam keadaan kecukupan. Dan ada juga golongan mereka yang belum menikmati kelimpahan atau kekurangan. Nah, ini dua golongan yang boleh saya katakan bahwa kalau ditinjau dari segi ekonomi, maka manusia di dunia ini bisa dikelompokkan menjadi dua golongan. Golongan yang kecukupan dan golongan yang kekurangan. Saudara-saudaraku yang terkasih yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita memperhatikan menilik mereka yang termasuk dalam kelompok pertama, yang saya katakan hidup dalam kelimpahan, kelompok berkecukupan ini, mereka juga saya bisa bagi saudara. Mereka terbagi atau bisa dikatakan terbagi menjadi dua golongan. Ya, saya bagi lagi mereka menjadi dua golongan, yaitu apa? Mereka yang tahu berterima kasih, ya,
atau kata lainnya adalah bersyukur. Itu golongan yang pertama. Mereka yang hidup berkelimpahan ini mereka tahu berterima kasih, ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu golongan pertama. Dan saudaraku yang terkasih, dari mulut mereka ini, ya, tidak pernah, ya, apa ya, boleh dikatakan kalau golongan kedua, maksud saya golongan yang kedua ini, mereka ini tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, ya. Dan dari mulut mereka ini mereka tidak pernah mengucap syukur. Golongan pertama, kalau orang yang berkelimpahan ini mereka yang tahu mengucap syukur, berterima kasih dan bersyukur, ya. Iya. Terus golongan yang kedua, dari mereka yang berkelimpahan ini mereka tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, ya. Mereka tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Ini dua golongan yang perlu saya ingin sampaikan kalau saya bagi mereka yang hidup berkelimpahan. Kita dapati di dunia ini ada yang berkelimpahan dan mereka tidak tahu mengucap syukur. Ada yang berkelimpahan, mereka tahu mengucap syukur. Mereka berterima kasih kepada Tuhan, ya. Ini dua golongan yang saya bagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita perhatikan bersama kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi saya dan saudara hari ini. Nah, mereka yang hidup dalam kelimpahan, mereka yang hidup dalam kelimpahan, yang tahu berterima kasih, itu mereka akan selalu mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Ya, mereka akan selalu mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Ini mereka yang hidup dalam kelimpahan dan yang tahu berterima kasih. Ya, mereka sadar betul bahwa apa, saudara, segala yang dimiliki, segala yang diperoleh, segala yang dinikmati, atau segala yang diraih oleh mereka itu adalah semata-mata karena campur tangan Tuhan. Karena mereka berterima kasih, Tuhan, terima kasih karena oleh anugerah-Mu saya bisa hidup berkelimpahan. Ini mereka yang tahu mengucap syukur. Mereka menyadari kehidupan mereka bahwa semua yang mereka miliki, semua yang mereka peroleh, semua yang mereka dapati itu semata-mata hanya karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, ya, mereka mengakui orang-orang seperti begini, mereka tahu atau mereka menyadari, mereka mengakui bahwa di luar Tuhan, saudara garis bawahi, di luar Tuhan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka bukan siapa-siapa. Ya, saudara-saudaraku terkasih, ini mereka yang hidup berkelimpahan, mereka hidup berkecukupan, mereka tahu mengucap syukur dan mereka menyadari bahwa semata-mata apa yang mereka peroleh adalah campur tangan Tuhan. Berbeda, saudara. Ya, berbeda. Ya, saudara perhatikan lagi kalau kebenaran firman Tuhan ini saya memberikan penjelasan dan memberikan pemahaman kepada saya dan saudara seperti apa, pemahaman sederhana saja, saudara. Saya tidak terlalu memberikan pemahaman yang lebih dalam, tetapi sederhana yang semoga kepada saya dan saudara dapat mudah dipahami dan dimengerti bersama. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kehidupannya semakin naik, dari orang yang tidak dianggap menjadi dipandang, ya, dan dipandang sebelah mata oleh semua orang, ya, hingga Tuhan membawa mereka atau membawanya sebagai seorang pemimpin besar. Ini orang-orang yang ini, ya, dan diberkati. Saudara perhatikan kalau saya coba memberikan perbandingan dengan seorang sosok di dalam kebenaran firman Tuhan di perjanjian lama, yaitu Daud, saudara. Saudara bisa perhatikan bersama bahwa Daud ini tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur. Ya, Daud tidak pernah berhenti mengucap syukur dan dia selalu mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Ya, setiap hari Daud selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Ya, saudara perhatikan Daud itu dari orang yang biasa-biasa, saudara, ya. Tuhan angkat dia menjadi seorang pemimpin yang hebat dan luar biasa. Ya, padahal kalau kita mau melihat cerita tentang Daud, wah itu bagaimana ya? Boleh saya katakan bahwa menarik sekali, saudara. Ya, dia dari orang yang biasa-biasa, lalu dia mengalahkan Goliat,
lalu dia menjadi raja, dia mempunyai kekayaan yang luar biasa, dia memiliki nama yang besar, ya. Sampai hari ini kita mengenal Daud itu dengan luar biasa. Dan banyak sekali hamba-hamba Tuhan menggunakan sosok Daud ini menjadi perumpamaan yang menarik untuk patut kita contohi dan ikuti, saudara. Daud sampai hari ini memiliki nama besar. Dan inilah saudaraku yang kita kasih, kalau kita perhatikan Daud ini tidak pernah berhenti mengucap syukur. Ya, dia selalu mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Dia sampaikan, saudara, Daud berkata dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 18. Dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 18, Daud berkata begini, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini." Saudara-saudaraku yang terkasih, Daud menyadari bahwa jika bukan karena Tuhan yang bekerja, jika bukan Tuhan yang bekerja, maka berkat, maka kebesaran, maka kejayaan, dan kemuliaan itu tidak akan mungkin terjadi atas dirinya, saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang Tuhan Yesus kasihi, pada kesempatan kali ini saya mau sampaikan seperti tema khotbah saya untuk hari ini kepada saya dan saudara. Semua karena Tuhan yang berkarya, saudara. Hari ini engkau dalam keadaan yang luar biasa, engkau dalam keadaan yang posisi di atas, engkau mempunyai nama besar, engkau mempunyai kejayaan. Saya mau katakan kepada saya dan saudara, jangan kita masuk golongan orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya, kita jangan masuk golongan orang yang tidak tahu berterima kasih. Mari kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur dan segala hal yang kita miliki saat ini, kalau boleh juga bisa menjadi bagian untuk saudara mempermuliakan nama Tuhan. Apa yang saudara miliki, apa yang saudara dapati, ya, saudara gunakan itu juga untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara mengucap syukur kepada Allah, saudara berkata bahwa semua karena Tuhan, ya. Perilaku, tindakan, keseharian saudara menunjukkan bahwa semua berkat campur tangan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus kasihi. Kalau kita perhatikan orang yang golongan lain, ya, orang yang golongan lain yaitu mereka yang mengalami kelimpahan tetapi lupa diri. Saya mau katakan hal ini. Mengalami kelimpahan tetapi lupa diri. Nah, ini bahaya, saudara. Mengalami kelimpahan tetapi lupa diri, alias apa ya, kalau kata dunia berkata kacang lupa kulit mungkin, ya. Mohon maaf, saudara. Tapi ini kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada saya dan saudara, untuk mari kita memahami dengan baik dan benar bahwa semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, mereka yang demikian, mereka lupa bahwa Tuhanlah yang menganugerahkan semuanya itu kepada mereka. Ya, mereka lupa kalau Tuhanlah yang memberikan kekayaan kepada mereka. Mereka lupa kalau Tuhanlah yang memberikan keberhasilan kepada mereka. Ya, bukan karena kemampuan, bukan karena saudara mempunyai pengalaman yang hebat. Saudara, saya mau katakan kepada saya dan saudara, kita tanah liat adanya yang tidak ada nilainya, saudara. Tapi karena hasil buah tangan karyanya itu, sehingga saya dan saudara hari ini berharga. Sehingga saudara bisa memiliki nama baik, saudara bisa memiliki nama besar, saudara bisa memiliki kejayaan. Ya, saudara. Mereka-mereka yang lupa bahwa Tuhanlah yang menganugerahkan hal demikian, saudara. Saudara bisa lihat ciri-ciri orang seperti begini, saudara. Ya, saudara bisa lihat nampaknya terbukti begini. Maaf, saudara, kalau firman Tuhan hari ini sedikit menyentil atau menyinggung saudara-saudara. Saya mau katakan sebagai anak-anak Tuhan, saudara jangan lupa bahwa semua yang saudara miliki hari ini, saudara dapati itu karena anugerah Tuhan. Saudara perhatikan,
Mungkin secara pribadi saudara yang menyaksikan video ini dan saudara boleh mengancam saya dan boleh berbicara kepada saya, hamba Tuhan, hamba, jangan bicara begitu atau lain sebagainya. Saudara mungkin boleh marah saya secara pribadi, tapi saya mau katakan kepada saya dan saudara, ingat, perhatikan bersama. Orang-orang yang demikian, orang-orang yang lupa, mereka sudah berkelimpahan, mereka lupa diri, mereka kadang bersikap, mohon maaf, ini ciri-ciri orang yang demikian, sombong. Ini kadang muncul, ya, mereka angkuh, mereka suka meninggikan diri sendiri, ya. Ini ciri-ciri orang. Kalau saudara mendapati hal-hal demikian, saya mau katakan, atau saudara mengenal diri sendiri akan demikian, saudara punya ciri-ciri, saya mau katakan kepada saya dan saudara, perhatikan bersama. Saudara, Mazmur 127 ayat 1. Ya, Mazmur 127 ayat 1, pemazmur mengingatkan kepada saya dan saudara, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya tidak bilang bahwa semua yang saudara miliki bukan karena usaha saudara. Ya, mungkin secara pikiran dan secara tenaga saudara boleh mengklaim bahwa saya kan yang berupaya, saya yang punya usaha. Saudara, perhatikan pemazmur ini katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, perhatikan saudara, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Itu artinya saudara, saudara boleh usaha, tapi kalau bukan campur tangan Tuhan, pasti usaha saudara akan gagal. Amin saudara, amin saudara. Maka segala sesuatu yang saudara peroleh, saudara dapati, semua karena Tuhan yang menganugerahkan dan menitipkan itu kepada saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih yang Tuhan Yesus kasihi, semua karena Tuhan yang berkarya. Perhatikan sebagai anak-anak Tuhan, apapun saja, saudara dan saya, semua karena Tuhan yang berkarya. Sehingga saudara bisa menempati posisi sekarang ini, saudara bisa mendapat nama besar, saudara bisa mendapat posisi yang baik, saudara bisa diberkati Tuhan dengan luar biasa, saudara menjadi pemimpin yang hebat, saudara menjadi pejabat yang hebat. Dan saudaraku yang terkasih, saya mau katakan kepada saya dan saudara bahwa saudara hidup berkelimpahan, itu pun juga karena campur tangan Tuhan. Tadi saya telah singgung saudara, di dalam dunia ini ada dua golongan. Orang yang hidup berkelimpahan, itu mereka yang berkecukupan. Ada yang hidup dengan kekurangan atau tidak berkelimpahan. Ya, mereka hidup dalam kekurangan. Mereka belum menikmati yang namanya kecukupan itu. Itu dua golongan. Dan ketika saya membaginya lagi, orang yang berkelimpahan, mereka ini juga ada dua golongan. Orang yang pertama, yaitu mereka hidup berkelimpahan, tapi mereka tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka berterima kasih kepada Tuhan, karena apa yang mereka peroleh, apa yang mereka dapati, semua karena anugerah Tuhan. Dan golongan yang berikut adalah mereka yang berkelimpahan, tetapi tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih. Mereka mengatakan bahwa semua karena mereka punya perjuangan, mereka punya usaha, semua karena kepintaran mereka. Saya mau katakan kepada saya dan saudara, engkau boleh menikmati semua kelimpahan yang ada, tapi marilah kita menjadi sosok orang yang pertama, yang tahu mengucap syukur, berterima kasih, karena semua itu karena penganugerahannya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai ayat yang terakhir dalam kebenaran firman Tuhan, renungan khotbah saya pada hari ini, yaitu dalam Yeremia pasal 10 ayat 23. Yeremia pasal 10 ayat 23 berkata,
Aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Kiranya kebenaran firman Tuhan di saat ini dapat memberkati saya dan saudara, dan saudara-saudara yang menyaksikan kiranya diberkati Tuhan. Saya mengajak kepada saya dan saudara, bagi link ini, bagi kebenaran firman Tuhan ini, bagi kepada grup-grup di mana saja saudara punya grup-grup. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati saya dan saudara. Kita berdoa untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kebenaran firman-Mu kali ini mengingatkan kepada kami untuk kami selalu mengucap syukur, berterima kasih bahwa apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, apa yang telah kami nikmati, apa yang telah kami hidup dan berkelimpahan, kami rasakan saat ini semua karena campur tangan anugerah-Mu, karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, ajar kami untuk selalu mengucap syukur, berterima kasih akan segala hal yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kesempatan kali ini Tuhan, hamba juga berdoa kepada setiap pemirsa yang mungkin ada yang mengalami kesakitan. Dari tempat ini hamba berdoa kiranya di dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap mereka yang sakit, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, dan biarlah Tuhan di hari-hari mendatang mereka akan bersaksi bahwa mereka mengalami kesembuhan oleh karena Engkau sendiri yang menolongnya. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa juga untuk setiap pendengar, bahkan pemirsa yang menonton hari ini, apa saja yang menjadi pergumulan mereka, apa saja yang menjadi impian dan cita-cita mereka tentang masa depan mereka ke depan. Hamba berdoa kiranya Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan pergumulan mereka dijawab Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati mereka, Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudaraku yang terkasih. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sekali lagi saya mengajak kepada saudara, like, komen, dan subscribe channel saya, Pendeta Philip Siwe. Tuhan memberkati.